Kantor Pos mulai menyalurkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kestra. Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan Rp900.000. Setelah 2 kali mangkir dari pemanggilan polisi, tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap siswi SMK di Kota Gorontalo ditahan polisi. Sejumlah pengendara yang terjaring operasi zebra di Kota Gorontalo dan terkena sanksi tilang menjalani sidang di tempat. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Ribuan warga di Sorong, Papua Barat Daya menyerbu kantor pos untuk mendapatkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kestra. Untuk mendapatkan BLTS Kestra, warga harus mengantre di kantor pos. Satu persatu lembaran daftar nama penerima bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat tahun 2025 diperiksa di kantor pos. Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan Rp900.000. Meski harus mengantri sejak pagi, sejumlah warga mengaku tidak menyurutkan semangat mereka. Bahkan salah satu warga mengaku baru kali ini mendapatkan bantuan langsung tunai. Ia pun berharap pemerintah lebih teliti mendata sehingga warga yang layak menerima seperti dirinya bisa mendapatkan bantuan. Senang sudah dapat bantuan ini karena dapat bisa membantu kami para ibu rumah tangga untuk merayakan hari Natal, bisa kita beli minyak goreng dan lain-lain, bahan-bahan dan lain-lain. Oke, berarti Ibu aktivitas sehari-hari apa Ibu? Dapat ya? Iya, saya mulai dari 2009 sampai 2012 itu memang sudah tidak dapat. Oh, tidak dapat. Iya. Aktivitas pekerjaan sehari-hari apa nih Mama? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Artinya ini kan bukan cuma saya, mungkin ada lagi yang mungkin memang membutuhkan sekali. Proses penyaluran BLT akan dilakukan per kelurahan dan distrik agar warga tidak mengantre hingga malam hari. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Sementara itu, saudara, di Gorontalo, kantor pos mulai menyalurkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kestra 2025. Setiap warga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Sejak pagi, warga mulai mengantri di kantor pos Gorontalo untuk mendapatkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kestra. Tak sedikit penerima manfaat yang sudah lansia juga ikut mengantri. Setiap warga penerima manfaat mendapatkan Rp900.000. Penyaluran BLTS ini sudah dilakukan sejak beberapa hari melalui kantor pos. Selain itu, kantor pos juga akan menyalurkan langsung ke penerima manfaat. Saya kasih jadwalnya itu per desa, misalnya di Kota Barat ya, ada Buli Ide atau Buladu jam 8 sampai jam 9. Jadi saya kasih jadwal supaya tidak terjadi kerusuhan lah di pembayarannya, penyalurannya. BLTS juga itu dia kalau penerima langsung dia bisa bawa KTP asli. Baru kalau mewakili dia harus membawa kartu keluarga asli dan yang menerima itu harus satu kartu keluarga, tidak bisa pisah. Dan yang mewakili harus membawa KTP asli juga seperti itu. Untuk sistem antar kita ada, tapi kita usahakan dulu selesai di bayar utama kita dulu. Kita kan ada buat jadwal. Jadi kalau semisal ada lansia, ada yang sakit, dan intinya yang mau dikunjungi nanti kita minta rekap data sama pendamping masing-masing dan kita turunkan juru bayar kita. Ini mau yang dikunjungi berapa orang seperti itu. Salah satu warga penerima manfaat mengaku senang mendapatkan BLTS karena bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari serta keperluan sekolah anak. Digunakan untuk apa? Biaya sekolah anak. Kebutuhan dapur juga atau? Iya. Ini pertama terima atau sudah pernah? Iya, pertama.
Di Kota Gorontalo sebanyak 3.169 penerima manfaat yang mendapatkan BLTS. Sementara di tingkat Provinsi Gorontalo, total penerima manfaat berjumlah 48.078 orang. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menghanguskan 1 unit rumah indekos. Kondisi angin kencang dan rumah indekos yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan. Untuk mencegah api merembet ke bangunan lainnya, warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. 7 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran baru bisa padam setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari dalam karena katanya tadi anak-anak ada yang bakar sampah, tapi mungkin dia tinggal atau bagaimana, tidak tahu juga. Iya. Setelah itu langsung besar apinya. Iya, langsung besar apinya. Kan tuh rumah kosong di situ. Punya rumah kos ini, Bu? Iya, baru kosong juga di sini. Iya. Yang terbakar ini apa? Rumah kos. Ada berapa? Kayak mungkin satu ini. Satu. Satu rumah. Satu unit. Oh, 2 hari kita kerahkan ini. Ada sekitar 20 orang. Kurang lebih 20. Iya. Untuk armadanya sendiri? 8. Armada. Iya, 1 rescue. Ada berapa armada? 7 unit pemadaman. 7 unit, saya 1 rescue. Saudara, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, bumbu dapur di Pasar Tradisional Pinasungkulan, Karumbasan, Kota Manado, Sulawesi Utara mulai mengalami kenaikan. Salah satunya cabai rawit. Harga cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp20.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah juga ikut naik, yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram, kini dijual Rp44.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan ini dipicu karena kurangnya pasokan dari petani di daerah penghasil yang diakibatkan karena faktor cuaca buruk. Kalau rica sekarang sudah 40.000. Iya. Biasanya 25, 20 per kilo. Sekarang sudah naik, sudah 40.000. Mungkin DP naik ini, mungkin DP stok kurang stok. Jadi pasokan dari daerah Iya, kurang. Jadi DP ini rica naik. Bawang merah lagi semulai naik. Biasa cuma 40, 36, sekarang so 44. Oh, so berkurang. Dorang kan masih murah, dorang so stok. Biasa orang cuma beli setengah kilo, sudah ambil 3 kilo. Jadi dorang so stok duluan dang. Jadi sekarang rica naik, so menurun orang beli. Setelah 2 kali mangkir dari pemanggilan polisi, tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap siswa SMK di Kota Gorontalo ditahan polisi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, Satuan Reskrim Polresta Kendari menangkap residivis kasus pencurian dengan pemberatan atau curat di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Saat akan ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri. Pelaku yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan sebanyak 150 kali di tempat berbeda ini berusaha kabur dengan menjeburkan diri ke sungai. Namun polisi terpaksa melumpuhkan kaki korban dengan timah panas. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan laporan korban yang kehilangan sepeda motor, laptop, ponsel, dan dompet. Pelaku bersama rekannya masuk ke rumah korban dengan mencongkel pintu dan jendela. Kini polisi masih mencari rekan pelaku yang buron. Tertuju berhasil menangkap pelaku curanmor yang kemarin 52 TKP, hasil pengakuan sudah menjadi 150 TKP. Tadi disampaikan sama dia, ini si pencuri ini, curanmor ini diamankan bersama Polres Morowali. Jadi terima kasih untuk Polres Morowali, tetapannya ditangkap dan si pelaku ini atas nama Aril
saat mau dilakukan penangkapan, dia melarikan diri lagi ke arah sungai. Akhirnya petugas saat diamankan juga melakukan lagi perlawanan, berhasil mau kabur lagi. Akhirnya diberi tindakan tegas dan terukur. Kami sampaikan lagi tindakan tegas dan terukur. Saudara, 2 kali tidak memenuhi panggilan dari polisi, terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur akhirnya ditahan. Kasus ini telah dilaporkan sejak bulan Mei 2025 dengan korban seorang siswi SMK. Usai mangkir 2 kali dari pemanggilan, terduga pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur akhirnya ditahan oleh polisi. Pelaku yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Gorontalo Utara ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga kini polisi melakukan penahanan. Menurut polisi, modus tersangka melakukan pelecehan terhadap korban dengan menjanjikan pernikahan, dan kasus ini telah dilaporkan orang tua korban sejak bulan Mei 2025. Update ya, untuk update dari kasus yang melibatkan oknum ASN untuk di wilayah Gorontalo. Kemarin tanggal 24 November sudah kita lakukan penahanan. Yang bersangkutan mendatangi Polda tanpa diundang setelah 2 kali kita lakukan pemanggilan. Dengan alasan sakit tidak bisa hadir. Kemudian semalam yang bersangkutan mendatangi Polda dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh pihak Ditkrim Polda Gorontalo, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kita lakukan penahanan. Untuk penahanan ya kita sesuaikan dengan nanti hasil dari penyidikan. Sementara itu, polisi masih akan mengembangkan penyelidikan karena diduga rekan pelaku terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan Polda Gorontalo segera melimpahkan berkas perkara kasus ini ke Kejaksaan. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti narkoba berupa ganja dan sabu. Barang bukti ini berasal dari 11 kasus. Barang bukti narkoba berupa 7,4 kg ganja dan lebih dari 100 gram sabu dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan insinerator. Sebelum dimusnahkan, barang bukti diperiksa terlebih dahulu. Barang bukti narkoba ini berasal dari 11 laporan kasus narkotika dengan 9 orang tersangka. Di tahun 2025, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan 59 kasus dari target 20 kasus. Sebelumnya beberapa kali dimusnahkan. Jadi BNN melakukan upaya penegakan hukum itu berdasarkan juga anggaran. Nah, anggaran itu ngedukung untuk pemberkasan 20 kasus. Tapi saat ini kita dapat menyelesaikan di tahun 2025 itu 59 kasus. Nah, jadi kita bagaimana cara mengatur dengan anggaran yang ada bisa mengungkap banyak kasus. Itu rekan-rekan sekalian, tujuannya adalah Sulawesi Selatan bersinar, bersih dari narkoba, dan itu harus kerjasama, kolaborasi aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua instansi pemerintahan. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan Gorontalo memberikan pelatihan keterampilan kemandirian kepada puluhan warga binaan. Warga binaan belajar menjahit sebagai bekal saat kembali ke masyarakat. Menjalani masa hukuman di dalam lapas memang cukup berat. Namun puluhan warga binaan di Lapas Gorontalo justru sibuk mengikuti pelatihan keterampilan yang digelar oleh pihak lapas. Mereka diberi pelatihan menjahit yang diberikan oleh instruktur profesional, mulai dari membuat pola, menggunting hingga menjahit kain secara benar mulai dilakukan. Salah seorang warga binaan pemasyarakatan mengaku senang dengan program ini, lantaran sangat bermanfaat sebagai bekal saat bebas nanti. Mereka juga mendapatkan pelatihan lainnya seperti tata boga, kecantikan, hingga pertanian hidroponik. Di Lapas Perempuan Gorontalo ada berbagai macam pelatihan, yaitu dimulai dari pelatihan kemandirian, ada berbagai pelatihan yang dilaksanakan di Lapas Perempuan ini. Yang pertama itu pelatihan pertanian, itu ada berbagai macam tanaman hidroponik yang
sudah didampingi oleh petugas yang dilaksanakan oleh warga binaan di sini. Dan kemudian ada pelatihan juga kecantikan yang setiap hari dibuka ruang kegiatan. Dan untuk menjahit ada juga pelatihan karao dan tata boga dan juga pelatihan peternakan. Pelatihan ini untuk memberikan bekal keterampilan agar warga binaan dapat membuka peluang usaha dan tidak merasa jenuh selama menjalani masa pidana. Yang kami harapkan dilaksanakan pelatihan ini agar kedepannya setelah bebas nanti warga binaan dapat mendapat bekal keterampilan, serta setelah bebas nanti mereka akan membuka peluang usaha sendiri, serta agar mereka tidak jenuh juga di dalam sini. Program kemandirian Lapas Perempuan Gorontalo tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga membentuk warga binaan menjadi individu yang lebih baik, terampil, dan siap menjalani kehidupan yang layak di luar tembok penjara. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Sejumlah pengendara yang terjaring operasi zebra di kota Gorontalo dan terkena sanksi tilang menjalani sidang di tempat. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, kapal penangkap ikan KM Maluku Prima Makmur 03 dilaporkan terbakar di Laut Banda Maluku. 11 orang ABK kapal dalam pencarian tim SAR gabungan. Kapal penangkap ikan yang membawa 11 ABK ini berangkat dari pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah mencari ikan. Namun kapal tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan dan terbakar di laut perairan Kepulauan Banda dan hilang kontak. Tim gabungan Basarnas yang mendapat laporan langsung melakukan pencarian di titik terakhir lokasi kapal. SAR gabungan menggunakan kapal Basarnas KN SAR Barata 242 telah melakukan pencarian sejauh 94,40 nautical mile arah timur dari pelabuhan Tulehu dengan hasil pencarian nihil, dan pada pukul 13:53 waktu Indonesia Timur seluruh udara menggunakan pesawat Polri sampai dengan pukul 16:30 waktu Indonesia Timur dengan jarak pencarian 407,4 nautical mile dengan rata-rata ketinggian 1.700 feet. Hasil pencarian lewat udara nihil. Saudara, Satuan Lalu Lintas di Gorontalo Kota menggelar operasi Zebra Utanaha 2025 dengan melibatkan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Pengendara yang melanggar dan terkena sanksi tilang langsung menjalani sidang di tempat. Satuan Lalu Lintas di Gorontalo Kota kembali menggelar operasi Zebra Utanaha 2025. Namun kali ini melibatkan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Pengendara yang melanggar dikenakan sanksi tilang dan langsung menjalani sidang di lokasi operasi Zebra. Sementara pengendara yang menunggak pajak kendaraan juga langsung diarahkan ke pelayanan samsat keliling. Dirlantas Polda Gorontalo bilang pelaksanaan sidang di tempat ini bukan hanya sekedar memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas, namun juga sebagai edukasi kepada pengendara saat terjaring razia. Jadi sidang di tempat ini dilaksanakan salah satu tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran, ini mereka mengikuti sidang ini prosesnya sangat cepat, sangat mudah dan murah. Jadi masyarakat tidak perlu lagi harus takut datang ke pengadilan ataupun melalui calo, sehingga masyarakat teredukasi. Dan tadi juga disiapkan apabila masyarakat
pelanggar ini tidak membayar pajak bisa langsung membayar pajak, sehingga tidak semuanya harus ditindak menggunakan tilang. Jadi tujuan kami adalah memberikan edukasi supaya masyarakat ini tertib, sadar kewajibannya, dan apabila melakukan pelanggaran tahu tahapan-tahapan sampai dengan ke pengadilan. Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo yang memimpin persidangan mengaku memberikan putusan denda bagi pelanggar dengan sejumlah pertimbangan. Kondisi perekonomian pengendara menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan denda pelanggar lalu lintas. Denda pertimbangan kami rata-rata diputus dengan denda dan subsidiar kurungan 3 hari. Itu berkisar dari 47.500 dan biaya perkara 500 sampai dengan 67.500 biaya perkara 2.500 dan subsidiar 3 hari kurungan. Itu pertimbangan kami memang melihat dari bagaimana penghasilan sehari-harinya masyarakat. Kalau kita tekankan ke undang-undang lalu lintas yang baru ini kan lumayan tinggi ya, dendanya lumayan tinggi. Memang kami tidak hanya berfokus ke efek jera, tapi bagaimana juga rasa berkeadilannya juga ya di masyarakat. Pelaksanaan sidang di tempat ini pun diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengendara dalam mematuhi peraturan lalu lintas serta memahami mekanisme penegakan hukum bagi pelanggar yang dikenakan tilang. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, berbagai cara dilakukan untuk melepas penat setelah bekerja selama 1 pekan. Di Kota Gorontalo, pecinta mobil Tamiya menggelar balapan yang pesertanya didominasi oleh bapak-bapak. Mobil Tamiya. Bagi generasi tahun 80-an hingga 90-an pasti mengenal dengan mainan ini yang di zamannya sangat populer. Namun hingga kini penggemar mobil Tamiya atau biasa dikenal dengan Mini 4WD ini masih cukup banyak. Di Kota Gorontalo, pecinta mobil Tamiya tak lagi muda, alias bapak-bapak dari berbagai kalangan dan profesi. Mulai dari ASN, polisi, TNI, dan karyawan swasta. Di akhir pekan, komunitas ini berkumpul untuk melakukan balapan mobil Tamiya. Selain karena hobi dan mengenang masa kecil, mereka mengaku kegiatan ini sekaligus melepas penat setelah bekerja selama seminggu. Meski hanya mainan, mereka serius dan menikmati balapan yang digelar dengan aturan pengumpulan poin layaknya balapan Formula 1. Salah satu peserta bilang ada kesenangan dan keseruan saat menggelar balapan mobil Tamiya. Bahkan setiap peserta harus mahir merakit mobil Tamiya mereka sehingga bisa melaju lebih cepat. Jadi Tamiya ini sudah lama, sudah dari sekitar tahun 80-an, 90-an. Jadi ini bukan hobi yang baru, hanya saja dia semacam istilahnya ombak, dia timbul tenggelam. Nah sebenarnya dari awal itu sudah rame. Cuma dari mungkin 5-6 tahun ini dia kembali lagi, muncul lagi hobi ini, tapi dengan modifikasi yang berbeda dan lebih canggih dan lebih, kalau rumit tidak, hanya problem solvernya itu lebih banyak. Nah, jadi kita sebagai penghobi ini eventnya ini ada kalanya dia tiap minggu, ada kalanya juga per bulan. Bahkan ada sebagian teman-teman di sini yang melaksanakan secara series. Artinya tiap bulan 1 kali atau tiap 3 bulan 1 kali. Meski terlihat sebagai mainan yang cukup kecil, namun sejumlah pecinta mobil Tamiya ini mengaku telah mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah untuk mendapatkan mobil Tamiya, lengkap dengan alat perbengkelannya. Mereka pun mengaku telah mendapat dukungan dari istri untuk menyalurkan hobi. Selain untuk menyalurkan hobi, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi para pecinta mobil Tamiya. Bahkan mereka juga sering mengajak keluarga untuk menyaksikan balapan. Saya itu udah main Tamiya dari masih SMP terus sampai sekarang ini itu paling cuma buat mengisi waktu luang di sela-sela waktu luang. Beli Tamiya agak lumayan lah. Untuk beli Tamiya itu harga kisaran Tamiya sekitaran 200-an sampai
1 jutaan ada. Oh, tapi untuk kelas yang kita mainkan sekarang ini kelas standar Tamiya box. Jadi untuk harga Tamiyanya itu di kisaran 200 sampai 500-an. Kalau dari istri alhamdulillah support. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaring atlet dari Gorontalo untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional. Lantaran balapan mobil Tamiya ini kini berada di bawah naungan Ikatan Motor Indonesia sejak tahun 2021. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.